Haleluya, puji Tuhan. Baik shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, di dalam keterbatasan ibadah kita berjumpa lagi di dalam ibadah online pada tanggal 17 Mei 2020. Mari kita siapkan hati kita, kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur kalau pada saat ini kami boleh datang kepada-Mu. Kami boleh satukan hati kami, meskipun kami terpecah di mana-mana, tetapi kami percaya kuasa-Mu menembus segala batas. Kuasa-Mu boleh menembus setiap kami Tuhan, sehingga lawatan-Mu boleh terjadi dimanapun pada saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Kami percaya lawatan Tuhan pasti terjadi, biar kita mendapatkan pemulihan, mendapatkan kekuatan baru, semangat yang baru, kesembuhan, kemenangan demi kemenangan boleh kita beroleh. Terima kasih Bapak, kami serahkan kepada kami, biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih. Tuhan di jiwaku ada bersamamu.
memuji, memuliakan nama-Mu. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Tuhan yang juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita kami boleh meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Oh, bersatu Berjalan
Tuhan. Buka hati Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Buka hati saudara. Biarlah Roh Kudus melawat setiap kita, sehingga kebenaran firman yang boleh kita dengarkan saat ini boleh terus bertanam, berakar semakin kuat, bertumbuh semakin besar dan berbuah-buah pada musimnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari melayani dengan kesempatan yang Tuhan beri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Melayani Tuhan. Sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami bersama-sama menaikkan ibadah kami di hadapan-Mu. Dan sekarang berbicara atas kami Tuhan. Kami semua siap mendengarkan. Kami semua siap ditegur, dinasihati. Kami semua siap berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dengar firman-Mu, kami nanti-nantikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Tepuk tangan bagi Dia. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat.
apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat?
Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Puji nama Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Lagu tadi kita nyanyikan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau, Bapak Pendeta Wilhelmus yang menciptakan lagu ini, yang dipanggil Tuhan. Beliau sudah menjadi berkat bagi banyak orang dengan lagu ini. Katakan amin. Dan lagu ini cukup menginspirasi kita supaya kita pun juga menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Sekarang kita melihat kondisi negeri kita, bahkan dunia. Di Indonesia jumlah orang dalam pengawasan semakin bertambah. Sampai pada hari kemarin sudah 16 ribuan. Kalau orang-orang yang sudah terdeteksi COVID-19 ini ya malah bersyukur, artinya mereka terawasi. Tetapi yang paling berbahaya adalah orang-orang yang tidak terawasi, tidak diketahui, sementara mereka tidak memiliki gejala, sementara mereka terkena COVID-19, tetapi mereka berkeliaran dan semakin menyebarkan virus ini kepada banyak orang, sehingga penyebaran virus corona diprediksi akan lama untuk selesai. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama terus berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama terus membenahi diri kita. Mari sama-sama terus kita berjaga-jaga, karena semuanya ini ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Katakan amin, saudara. Bahkan di Cina, berita yang kita dengar di kota lain selain Wuhan, ada lagi yang terpapar virus ini, saudara, sehingga menyebar kembali. Aduh, ini cukup panjang sekali. Bahkan di Indonesia sendiri kita melihat, walaupun sudah diberikan peraturan-peraturan di PSBB sekalipun, masih banyak saudara-saudara kita, warga kita yang tidak tertib, saudara-saudara. Mari sama-sama, saudara, kita dimulai dari kita menjadi teladan, kita melakukan protokol-protokol untuk menangkal penyebaran virus ini, supaya kita semua juga tidak terkena. Katakan amin, saudara-saudara. Saudara, oleh karena itu, dalam segala situasi kita harus selalu menjadikan pribadi kita ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita dalam segala keadaan wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kenapa? Kalau orang-orang yang hidup sama seperti Kristus hidup dalam segala situasi, dalam segala keadaan apapun, mereka tetap akan bersuka cita. Mereka cakap menanggung segala perkara.
Mereka akan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka selalu menjadi berkat walaupun dalam keadaan susah. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, dalam segala situasi seperti ini tetap kita menjaga hidup kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup, supaya saya dan saudara jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan bagi Yesus. Kita akan membaca ayat firman Tuhan, saudara, yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Katakan amin. Saudara, tema kita adalah kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Saudara dikasih Tuhan, sewaktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, kita tahu, kita membaca firman Tuhan, bahwa mereka sebelum jatuh dalam dosa, mereka tidak mengenal dosa. Betul atau betul? Mereka tidak mengenal dosa. Tetapi kalau mereka setelah jatuh dalam dosa, baru mereka mengerti dosa. Mereka tahu apa yang jahat, mereka tahu apa yang baik. Bahkan anaknya Adam, Hawa saja sudah mulai bisa membunuh saudaranya. Bahkan mereka setelah turun-temurun, Kejadian pasal 6 mengatakan bahwa kecenderungan manusia itu selalu berbuat dosa, selalu berbuat jahat. Mereka ada yang menyembah berhala, mereka yang menyembah dewa-dewa, mereka mempunyai kepercayaan di luar Allah Israel, di luar Allah yang kita sembah. Bahkan mereka hidup dalam keinginan daging, mereka hidup menuruti keinginan mereka sendiri. Saudara-saudara, itu setelah mereka jatuh dalam dosa. Tetapi saudara-saudara, Allah merindukan supaya keadaan kita manusia di dunia ini kembali seperti pada waktu mereka tidak mengenal dosa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Dia datang ke dunia, Dia yang tidak kenal dosa, Dia tidak mengenal dosa, tetapi dibuat menjadi dosa karena saya dan saudara. Katakan amin. Bahkan Tuhan Yesus dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 15 berkata bahwa Tuhan Yesus Dia menjadi manusia tetapi tidak berbuat dosa. Dia tidak dapat berbuat dosa. Oleh karena itu, kerinduan Allah Bapa bagi saya dan saudara adalah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu orang-orang yang tidak berbuat dosa, orang-orang yang membenci dosa, bahkan menjadi orang-orang yang tidak mengenal dosa, menjadi ciptaan seperti pada zaman dulu pada waktu kita tidak berdosa. Katakan amin, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, Tuhan sangat rindu supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita manusia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Dalam Roma pasal 3 itu dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, semua telah menyeleweng.
tak satu pun yang benar, saudara-saudara. Ya. Kita coba kalau kita bertanya kepada semua orang di bumi ini, sekalipun ia pendeta, pasti ada salahnya. Mungkin dia berpikir tidak benar, mungkin dia berkata-kata tidak benar, mungkin dia sempat juga melihat yang tidak benar, atau bahkan mungkin melakukan tindakan yang tidak benar. Oleh karena itu, firman Allah itu sangat-sangat real, terbukti ya, bahwa semua orang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Setelah jatuh dalam dosa, tidak ada yang sempurna. Sekalipun dia adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, tetap kita tidak sempurna. Oleh karena itu, saudara, kita saat ini sedang didandani oleh Tuhan. Kita sedang diservis oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita sedang didandani oleh Roh Kudus, diservis oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Tuhan Yesus, Dia adalah bengkel yang ahli di bidang ini, saudara. Katakan amin. Dia ahli di bidang kehidupan. Kalau saudara punya motor atau saudara punya mobil, rusak bagian tertentu, saudara tidak ngerti, pasti saudara bawa ke bengkel yang ngerti, yang ahli. Lalu motor saudara dibetulin, didandani, diservis dengan baik sehingga motor dan mobil saudara menjadi lebih baik. Demikian juga Allah kita. Hari-hari ini kita didandani, diservis oleh Tuhan supaya kita menjadi lebih baik. Bahkan tidak hanya lebih baik, berkenan sempurna di hadapan Tuhan. Katakan amin. Roma pasal yang ketiga 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, ya, orang yang berdosa, orang yang sudah berbuat dosa, itu kehilangan kemuliaan Allah. Dan sejak Adam dan Hawa, kemudian ke anak cucunya, kita terkena dosa, imputasi. Semua ikut kena dosa. Oleh karena itu, di dalam Tuhan Yesus diutus kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara percaya kepada namanya, supaya saya dan saudara bertobat di dalam namanya. Katakan amin. Kalau kita berbalik hati kita, maka Tuhan akan mengangkat seluruh itu, sehingga kita semuanya diubahkan. Kita hidup, ya, hidup tanpa selubung, mencerminkan kemuliaan Allah tanpa selubung, sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dan kita dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Saudara, itu rencana Tuhan bagi saya dan saudara, dan itu rencana Tuhan juga buat semua orang di atas muka bumi ini, saudara. Karena itu, sudah dikasih Tuhan, kita disuruh belajar kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata, marilah semua yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, kamu akan menerima kelegaan, kamu akan mendapatkan kelegaan. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara dikasih Tuhan rindu supaya saya dan saudara belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan rindu supaya saya dan saudara berubah cara hidup kita. Tuhan rindu supaya saya dan saudara berubah karakter kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Dia yang lemah lembut, Dia yang rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat kelegaan, saudara-saudara. Kenapa banyak orang berbeban berat? Kenapa banyak orang letih lesu di luar sana? Bahkan di dalam gereja banyak juga yang letih lesu.
Karena mereka tidak datang kepada Yesus. Karena mereka mengandalkan apa yang mereka punya. Karena mereka mengandalkan dunia ini, saudara-saudara. Orang-orang Israel mereka hidup di bawah Taurat, hukum Taurat. Mereka memikul kuk yang berat sekali, saudara-saudara. Kuk perhambaan yang berat, kuk dosa, kuk dunia, saudara-saudara. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia mengajari saya dan saudara untuk meneladani Tuhan Yesus. Dan orang yang lemah lembut dan rendah hati, itu jiwanya akan mendapat ketenangan, saudara-saudara. Katakan amin. Saudara, Tuhan rindu buat saya dan saudara supaya kita hidup seperti Tuhan Yesus. Ada satu ilustrasi yang sangat populer, saudara, yaitu ada seseorang yang membangun gedung pencakar langit dengan tiang-tiangnya yang kuat. Gedung itu dibangun dengan 15 lantai, cukup tinggi, saudara. Dibangun dengan bangunan yang cukup kuat. Tetapi apa yang terjadi setelah gedung pencakar langit itu jadi? Akhirnya cuma dibuat jadi kandang ayam, saudara-saudara. Saudara, ilustrasi ini apa artinya? Artinya bahwa saya dan saudara diciptakan dalam Yesus Kristus. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Bukan hanya untuk melakukan perkara-perkara yang kecil. Bukan hanya untuk melakukan perkara-perkara yang biasa. Saya dan saudara diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk melakukan perkara-perkara yang suci. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, untuk melakukan hal-hal yang baik, dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan yang cepat. Bahkan kita dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang telah Tuhan siapkan dari sejak semula. Saya dan saudara juga dijadikan bejana yang akan dipakai oleh tuannya untuk maksud-maksud yang mulia. Saya dan saudara juga dijadikan sebagai mitra sejati Allah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus bagi dunia ini, saudara. Katakan amin. Karena itu waktu Tuhan kasih Tuhan. Kalau ada orang-orang yang berbeban berat di luar sana, atau saudara-saudara kita seiman, mereka tidak mendapat kelegaan, mereka sedih karena penderitaan yang kita alami sekarang ini, saudara. Mari saya dan saudara, saya dan saudara orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, saya dan saudara wajib membawa mereka kepada Kristus, wajib mengajak mereka datang kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu kita dipilih dari semula, juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mari saudara-saudaraku, hari ini untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, untuk mempersiapkan penuaian jiwa-jiwa, tetap kita harus berjaga-jaga. Kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. Di segala keadaan, saya percaya saudara akan tetap berkemenangan, saudara akan tetap berkelimpahan, saudara akan tetap bersukacita, saudara tidak akan kalah dengan keadaan ini. Amin. Karena Yesus hidup di dalam kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah. Sebab Dia hidup. Mari kita bisa. Ada hari esok, sebab Dia hidup.
ku tak gentar, karena ku tahu tiap pegang hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali sebab dia hidup, dia hidup. Ada hari esok, pada hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab itu saudara-saudara kasih, biarkan Yesus hidup di dalam diri kita. Kalau Yesus hidup di dalam diri saya dan saudara, hidupmu, masa depanmu, pelayananmu, keluargamu akan berarti. Masa depanmu gilang gemilang di dalam Dia. Tuhan, terima kasih. Kau ajarkan kami menjaga hidup ini sama seperti Engkau hidup. Kami percaya di tengah segala situasi apapun, umat-Mu yang segambar dengan Engkau, mereka akan berbuah-buah. Mereka tidak akan kalah dengan keadaan, tapi mereka penuh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih. Sucikan, kuduskan kami dengan firman-Mu. Kami kuat, kami menang, karena Tuhan yang menopang kami. Di dalam nama Yesus kami semua diberkati firman Tuhan. Kita berkata amin. Kita sekali lagi bagi Yesus. Baik, yang kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Juga saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh berikan melalui rekening gereja yang sudah disediakan, atau mungkin Bapak Ibu boleh juga mengantar ke gereja di tempat kami. Mari kita akhiri ibadah pada saat ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama berdoa buat bangsa kita. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Diberkatilah para pemimpin negeri ini, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil-wakil rakyat pusat sampai daerah-daerah, sehingga mereka boleh mengerjakan
tugas mereka dengan kebenaran takut akan Tuhan, sehingga mereka juga bisa menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di bangsa ini. Tuhan, ampuni bangsa kami. Kami tahu bahwa penduduk negeri ini banyak yang menganiaya Engkau, tetapi kami percaya pada Tuhan petunjuk bagi bangsa ini, sehingga Tuhan akan mencurahkan pengampunan-Mu dan menyelamatkan bangsa kami. Kami berdoa untuk penyebaran virus corona di bangsa kami ini segera berhenti, segera selesai Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan juga di seluruh dunia, segala penyebaran virus corona juga kami katakan selesai dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka sudah mengabur, mereka sudah setia di hadapan Tuhan. Mereka yang Tuhan mengasihi Engkau dalam segala kekurangan mereka, dalam segala keadaan mereka. Hari ini kami memberkati mereka, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kelimpahan ada atas mereka. Sekarang mari kita buka tangan kita di depan Allah. Berkat damai sejahtera, kasih karunia Allah Bapa kita di surga dilimpahkan bagi saya dan saudara. Kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan yang ajaib dan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang. Diberkati saya dan saudara di alam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua berkata